Di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak Dr. Diding, Pak, dari sisi uh, penjaminan kredit UMKM dan korporasi, Pak ya. Kita tahu bahwa kalau kredit itu biasanya kan ada penjaminnya gitu, Pak ya. Kalau misalnya salah satunya yang mungkin kita kenal dengan Jamkrindo seperti itu kan ya. Nah, mungkin ini untuk sektor korporasi begitu, Pak. Dengan Pak Arif tadi sudah menyatakan bahwa ada banyak begitu ya, Pak ya. Begitu banyak kredit yang bisa diakses di PNM ini sendiri, tapi mereka masih ada salah satunya adalah tanggung renteng dan sebagainya. Apakah Pak ini memungkinkan dari sisi penjaminan kredit ini sendiri dari sektor korporasi maupun kredit UMKM ini bagaimana Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak MC. Ya. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Arif, dan tentunya mungkin Pak Rektor, Bu Dekan, serta seluruh sivitas akademika Trisakti dan hadirin dari UMKM juga. Izin kami bangga sekali masuk kampus Trisakti. Sedianya kan ini yang hadir Pak Dumoli dari Sinarmas. Tapi tiba-tiba beliau bersamaan ada ini, dan tiba-tiba juga beliau kenapa milih saya? Saya ini kan sahabatnya Pak Julius. Mungkin berbagi. Izin Pak Menteri, saya akan mendukung dan mendorong Pak Menteri dan Pak Arif, karena saya ini mantan Pak dengan Pak Arif dulu, mantan berkarya di iya, sudah paham benar deh Pak ya. Nah, kemudian sekarang izin mohon maaf, dan saya bangga sekali gandrung sebagai Ketua Penjaminan Kredit UMKM dan Koperasi di Universitas Indonesia Pak ya. Jadi berbagi nih Pak Julius ya. Jadi Bapak, sebelum masuk kami ingin mendukung ke program beliau, dan ada bahan pertimbangan nih Pak Menteri. Saya juga digapensi Pak dengan Pak Andi, yang anggotanya UMKM tapi kontraktor. Jadi UMKM sesuai tema Pak, naik kelas ini kami ingin memberikan masukan tambahan, karena UMKM itu pengusaha. Jadi hari ini saya nggak akan bilang pelaku. Iya, Pegiat Pak, pegiat UMKM. Saya kasih tahu pengusaha ya Pak ya. Pengusaha 97% apa namanya pahlawan tenaga kerja, sekalipun tanpa tanda jasa. 97% Pak Julius kita dalami itu 119 juta dihasilkan dari UMKM yang kerja. Nah, jadi kalau boleh Pak Menteri, nanti selain naik kelas, go digital, go global. Saya tambahkan go global aja, karena kita punya diaspora Indonesia sekitar, mungkin dicek ya, 6 atau 9 juta tersebar di 120 negara. Tentu profilnya ada yang dosen, mahasiswa, bahkan tidak sedikit yang UMKM. Izin untuk sebagai gambaran praktis saja. Antara San Francisco misalnya ke LA itu ada komunitas Indonesia, umumnya antar surat Pak Menteri. Di situ ada warung tempe. Begitu masuk warung tempe, di dalamnya itu Pak, ada juga bakwan, nasi uduk, apa gitu ya Pak. Ya beragam Pak produknya. Banyak Pak, bukan orang Indonesia aja. Kerupuk pun ada, orang bule pun. Demikian juga Pak Menteri, Pak Arif tahu, mungkin di London atau di New York juga banyak. Jadi ada 120 negara Pak, tersebar saudara kita itu. Mungkin Pak Menteri ini saya nggak tahu nih, baru ketemu Bapak telat, mungkin bisa dijadikan duta UMKM Bapak. 9 juta Pak. Jadi UMKM naik kelas di sini, bisa mengglobal Pak. Rada nyebrang gitu Pak. Karena PDB-nya pun dari hasil yang dikarya Pak Menteri ini, kalau tidak salah 61%, Pak. Hampir 1.000 triliun gitu Pak. Jadi memang harus naik kelas. Bahkan tadi go digital dan gini. Nah, kembali khusus ke penjaminan Pak Menteri, izin kami sama dengan Pak Arif. Jadi
konsep universalnya itu harus 3 pihak, Bapak. Iya. UMKM dibiayai Pak Arief, PNM atau perbankan, mekanismenya bisa program, kur dan lain-lain, ya. atau non kur, dan ada tadi Pak penjamin Pak. Karena biasanya kalau Pak Arief atau perbankan rada ragu apabila UMKM-nya bagaimana gitu ya. Tapi kalau ada penjamin gitu Pak. Nah, mungkin itu saja Pak dari kami. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa diaspora dimanfaatkan. Ada 9 jutaan lah. Ada di 120 negara. Dan mungkin terakhir Pak Menteri dan teman-teman Sivitas Akademika Trisakti, Pak Ketua Ikado Kanti Pak. Pak David. Ya. Kolaborasi Pentahelix ABGCM. Akademisi, bisnis, government, community, dan media. Ini insya Allah bisa naik kelas, mewujudkan go digital, dan go global. Go global. Terima kasih dan salam hormat dari Pak Dumoli. Beri tepukan dong untuk kita semua yang sudah di penghujung ini. Luar biasa Pak Menteri, terus kemudian ada Pak Arief dan Pak Diding gitu ya, sudah memberikan arahan dan beberapa masukan terkait dengan perkembangan UMKM yang ada di Indonesia gitu ya. Izin saya wrap up sebelum saya akhiri gitu ya, Bapak Ibu semua UMKM yang berhadir, yang ada di sini maupun di layar YouTube, teman-teman semua mohon maaf